Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ananda yang solih dan solihah, alhamdulillah di hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam kegiatan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, meskipun memang keadaannya masih dalam bentuk online, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat anak-anak untuk mengikuti pembelajaran yang diajarkan di SMP ITASG ini, terutama dalam mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah anak-anak yang soleh dan solehah, kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan pembacaan istighfar terlebih dahulu. Setelah itu nanti untuk doanya akan Ustaz bimbing secara bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezeki yang halal lagi baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solihah, alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita akan menginjak kepada pertemuan yang ke-8 di bab ketiga, yaitu tentang bukti-bukti cinta kita kepada Rasul. Di sini Ustaz akan membahas tentang apa sih bukti cinta kita kepada Rasul. Pertama, ketika kita cinta kepada Rasul, maka beribadah harus sesuai dengan contoh yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dicontohkan oleh Rasul, ibadah yang dicontohkan oleh Rasul, itulah yang patut kita tiru, yang patut kita laksanakan, supaya ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berpakaian yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Usahakan bagi orang yang cinta kepada Rasul, cinta kepada Nabi, memakai pakaiannya harus sesuai dengan syariat, harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu pakaiannya menutup aurat. Bukan berarti kita harus memakai jubah, bukan berarti kita harus memakai gamis terus pakai udang, bukan. Yang intinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu adalah bagaimana caranya kita berpakaian itu bisa menutup aurat, ya, sebagaimana aturan-aturan Allah dan Rasulnya di dalam agama Islam. Yang kedua, makan sesuai yang dicontohkan Rasulullah. Segala sesuatu yang kita pakai, segala sesuatu yang kita makan, segala gerak-gerik kehidupan kita sebagai bukti kita cinta kepada Rasul, maka harus disesuaikan dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah makan, bagaimana cara Rasulullah berpakaian, bagaimana cara Rasulullah berjalan, itu semuanya harus kita lakukan, harus kita amalkan sebagai bukti kita cinta kepada Rasul. Yang keempat, menjalankan kehidupan berkeluarga, ya, sebagaimana Rasulullah juga berkeluarga, maka kita senantiasa harus bisa menjalankan kehidupan secara berkeluarga. Bagaimana Rasulullah menjadi seorang suami terbaik di rumah tangganya, bagaimana caranya Rasulullah menjadi seorang ayah terbaik di dalam mendidik anak-anaknya, ya, itu juga harus dijadikan teladan, uswatun hasanah bagi kita semua, supaya kita senantiasa kehidupan kita ada bimbingan, ya, baik dunia maupun akhiratnya. Yang kelima, anak-anak yang soleh dan solehah, bukti kita cinta kepada Rasul adalah mendahulukan kepentingan umat. Mendahulukan kepentingan umat daripada kepentingan golongan atau daripada kepentingan diri sendiri, ya. Karena ini adalah salah satu hal yang dilaksanakan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah itu sangat mementingkan terhadap umat ketimbang terhadap dirinya sendiri. Yang keenam, mengabdikan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Ini cinta kepada Rasul, kita senantiasa harus bisa mengabdikan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Apakah kita mengabdikannya sebagai ustadz di masyarakat, apakah kita mengabdikan dirinya sebagai tokoh masyarakat, ya.
Sehingga kita bisa berbenah diri, syukur-syukur kita bisa membenahi masyarakat dengan tangan kita, dengan pikiran kita, dengan semua tenaga kita ya. Karena mengabdikan diri ke dalam kehidupan masyarakat itu merupakan salah satu contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Ya, selanjutnya adalah yang soleh dan solehah, buah keimanan kita kepada Rasul. Apa sih buahnya ketika kita beriman kepada Rasul? Pertama, ketika seorang muslim beriman kepada Rasul, ketika seorang manusia beriman kepada Rasul, beriman kepada Nabi, maka akan ada buah yang akan mereka terima ya. Maka akan ada efek positif yang akan dia terima. Yang pertama adalah dia bisa mengetahui rahmat serta perhatian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta kepada Rasul, cinta kepada Nabi atau iman kepada Nabi dan Rasul, maka dia akan mendapatkan rahmat serta perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu buah keimanan kepada Rasul. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah ini merupakan salah satu bukti buah daripada keimanan kita kepada Rasul. Karena sebagaimana kita tahu bahwa Rasul ini adalah seorang utusan Allah yang mana beliau diutus untuk menyampaikan wahyu-wahyu ataupun firman-firman yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu firman Allah yang menyuruh kepada kita, suruhan Allah itu adalah tentang bersyukurlah terhadap nikmat Allah. Nah, ini kan disampaikan oleh para rasul sehingga sampai kepada kita dengan adanya Rasul, dengan berimannya kita kepada Rasul, maka kita tahu bahwa kita ini harus bersyukur kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Yang ketiga, mencintai para Rasul, mengagungkannya serta memujinya. Ketika kita beriman kepada Rasul, maka buah dari keimanan tersebut kita akan mencintai para Rasul. Kita iman kepada Nabi Muhammad, kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka buah keimanan tersebut kita akan cinta terhadap Rasul. Kita akan cinta kepada Nabi Muhammad, akan selalu mengagungkan terhadap Nabi Muhammad, akan selalu memujinya ya, akan selalu memuji Nabi Muhammad. Makanya tidak bukti kecintaan masyarakat kepada Nabi Muhammad, bukti keimanan masyarakat kepada Nabi Muhammad, banyak sekali orang-orang yang sering melaksanakan maulud, sering melaksanakan Rojab. Itu salah satu bentuk daripada buah daripada keimanannya kepada para rasul, terutama kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mudah-mudahan buah keimanan ini setelah kita semua mempelajari tentang iman kepada para rasul, mudah-mudahan ini semakin memotivasi bagi kita, semakin meningkatkan keimanan kita kepada para nabi dan rasul, terutama kepada Nabi Muhammad SAW. Tingkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dengan cara memperbanyak menyebut namanya, yaitu dengan cara membaca sholawat. Man ahabba nabi, barang siapa cinta kepada nabi, iman kepada nabi, faqad aksara minas sholati alaihi, maka dia akan memperbanyak membaca sholawat kepadanya. Wa samratul usul ila syafaati, ketika orang sering membaca sholawat, maka dia akan sampai kepada syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut nilai-nilai yang dapat diterapkan. Apa sih yang dapat diterapkan? Nilai apa yang dapat kita terapkan ketika kita mencintai Nabi Muhammad? Nilai apa yang bisa kita terapkan ketika kita beriman, kita cinta kepada para rasul? Nah, di sini bisa Anda lihat, pertama, istiqomah dalam menjalankan syariat agama. Yang kedua, tabah dan sabar dalam menghadapi musibah. Yang ketiga, selalu optimis dan tidak pernah putus asa. Peduli terhadap kaum yang lemah, sebagaimana Nabi Muhammad, beliau sangat peduli sekali terhadap anak yatim dan juga fakir-fakir miskin dan juga kaum-kaum du'afa ya. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita harus senantiasa peduli terhadap anak yatim, peduli terhadap fakir miskin, dan peduli terhadap kaum-kaum du'afa ataupun kaum-kaum yang lemah di antara kita semua. Selalu melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Orang yang cinta kepada para rasul, cinta kepada para nabi, maka dia akan menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh para rasul dan nabi tersebut. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita iman kepada Nabi Muhammad, maka kita senantiasa akan melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah
terutama dalam sunnah-sunnahnya ya, apakah itu salat sunat, apakah puasa sunnah ataupun sunnah-sunnah yang lainnya. Tidak membeda-bedakan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang mencintai terhadap rasul, iman kepada para nabi, maka dia tidak akan membedakan mana rasul baik, mana rasul terbaik, mana rasul yang baik. Itu tidak dibeda-bedakan karena mereka semua adalah utusan-utusan manusia pilihan Allah yang diutus kepada kita semua. Meyakini isi kitab-kitab yang dibawa oleh para rasul. Cinta kepada nabi, cinta kepada rasul berarti kita harus meyakini apa yang dibawa oleh para rasul. Contohnya kepada Nabi Muhammad. Kita iman kepada Nabi Muhammad, kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita harus meyakini terhadap kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran ya. Harus diyakini, harus dibaca, dipahami dan juga dilaksanakan. Meyakini para rasul memiliki sifat-sifat terpuji. Kita yakin Rasulullah, para nabi, para rasul itu memiliki sifat-sifat terpuji ya. Kemarin sudah Ustaz bahas sedikit bahwa sifat-sifat yang wajib ada pada diri Rasul itu pertama adalah sidik, yaitu artinya benar, tidak pernah berbohong. Yang kedua adalah amanah, artinya terpercaya, tidak khianat. Yang ketiga tabligh, ya, sifat Rasul itu selalu menyampaikan, tidak kitman, tidak menyembunyikan. Yang keempat, sifat para Rasul itu adalah patonah, artinya pintar ya. Tidak ada para rasul atau para nabi yang mempunyai sifat baladah atau mempunyai sifat bodoh ya. Itu sifat-sifat terpuji yang wajib kita yakini ada pada diri rasul, ada pada diri para nabi. Menjadikan rasul sebagai suri teladan. Nilai-nilai yang terbaik yang harus diterapkan dalam diri kita adalah menjadikan setiap para rasul dan para nabi itu sebagai suri teladan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita mencontoh kesabaran? Nah, di sana kita bisa mencontoh kepada kesabarannya Nabi Ayub. Bagaimana kita menjadi orang kaya bisa mencontoh terhadap para nabi? Orang kaya bisa mencontoh terhadap Nabi Sulaiman, orang nabi-nabi yang sangat kaya ya. Jadi, jadikan para nabi ini sebagai suri teladan yang baik untuk kita semua, terutama adalah yang saleh. Uswatun hasanah kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mempelajari iman kepada Rasul ini, kita senantiasa bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, bisa meningkatkan, bisa menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada para nabi dan rasul. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk semuanya. Kalau nanti akan ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Insyaallah akan saya jawab ketika nanti ada notifikasi dari pihak sekolah. Terima kasih, kita akhiri dengan pembacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.